Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Edison Raja. Saya mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Sembana Kota Kupang. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul artikel yang berjudul Konservasi Air dan Tanah di Lahan Kering yang ditulis oleh Insinyur Iga Maga Kurnia MSI dari PP Madya Distana Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Baik, yang pertama adalah pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi telah memacu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan sehingga eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Akibatnya, sumber daya alam semakin langka dan menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan telah menyebabkan kondisi tanah menjadi kritis. Selain menyebabkan kondisi tanah menjadi kritis, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan berdampak, ya, apalagi sekarang bisa mengurangi jumlah air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas air. Itu sudah mulai berkurang. Yang kedua adalah beberapa penelitian konservasi air laut ini dilakukan dan dicoba untuk dapat memaksimalkan standar hujan dan mengoptimalkan manfaat sumber air terutama pada musim kemarau. Di sini dimaksudkan adalah penelitian tentang konservasi air laut kritis ini dilakukan agar dapat memaksimalkan cakupan air hujan. Jadi saat musim hujan, air yang jatuh berupa hujan itu dapat disimpan untuk dipakai atau dioptimalkan pemanfaatannya pada musim kemarau. Karena kita tahu Indonesia merupakan negara tropis dengan dua musim, yakni musim penghujan, bisa dikatakan sebagai musim air, sehingga beberapa daerah terdampak banjir, bisa terdampak banjir, dan ada musim kemarau di mana beberapa daerah adalah musim kering, beberapa daerah mengalami kekeringan. Sehingga pada musim kemarau, air dari musim hujan disimpan supaya bisa dipakai untuk musim kemarau di mana musim yang kekurangan air. Yang ketiga, ada beberapa metode konservasi lahan kritis seperti metode vegetatif, yakni dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti tanaman penutup tanah, tanaman penguat teras, penanaman dalam strip, penggilingan tanaman, serta penggunaan pupuk organik dan mulsa. Pembahasan lebih lanjut tentang metode vegetatif. Ya. Macam-macam metode vegetatif yakni sistem pertanaman lorong. Yang pertama adalah sistem pertanaman lorong. Sebelum itu, saya menjelaskan tentang metode vegetatif. Beberapa metode konservasi lahan kritis seperti metode vegetatif ini dan menanam berbagai jenis tanaman ini, pengelolaan tanah secara vegetatif dapat menjamin keberlangsungan keberadaan tanah dan air karena memiliki sifat memelihara kestabilan struktur tanah melalui sistem perakaran dengan memperbesar granulasi tanah, penutupan lahan oleh sedimentasi dan tajuk yang akan mengurangi evaporasi atau penguapan, apalagi penguapan yang berlebihan pada saat musim kemarau, dan dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah sehingga memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Beberapa metode vegetatif dalam konservasi air dan tanah dan kritis, yakni yang pertama adalah sistem pertanaman lorong. Sistem pertanaman lorong merupakan suatu sistem di mana tanaman pangan ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar. Sistem ini sangat bermanfaat dalam mengurangi laju limpasan permukaan erosi dan merupakan sumber bahan organik dan hara terutama unsur N untuk tanaman lorong. Teknologi ini sudah lama digunakan, hanya belum terlalu digencarkan oleh para petani. Yang kedua ada sistem pertanaman strip rumput. Seperti namanya strip rumput, ya, yang menjadi pagar di sini adalah rumput. Sistem pertanaman strip rumput merupakan sistem pertanaman yang hampir sama dengan pertanaman lorong, tetapi tanaman pagarnya adalah rumput. Ya, seperti yang saya katakan tadi, strip rumput dibuat mengikuti kontur dengan lebar strip 0,5 mm atau lebih. Semakin lebar strip, semakin efektif mengendalikan erosi. Sistem ini diintegrasikan dengan ternak, ya, karena kita tahu sendiri ternak khususnya herbivora
biasanya rambat ternak, ya hewan-hewan herbivora, mana bisa menguntungkan juga. Hewan-hewan bisa langsung mengonsumsi rumput, ya, pada sistem pertanaman strip rumput ini. Penanaman rumput pakan ternak dalam jalur strip. Penanaman dilakukan menurut garis kontur dengan letak penanaman dibuat selang-seling agar rumput dapat tumbuh baik, dan usaha penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Ya. Pada musim hujan airnya sangat banyak, melimpah untuk beberapa daerah, sehingga petani tidak perlu membuang-buang air tanah lagi, mengambil air tanah agar konservasi air dan tanah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada tanaman penutup tanah. Tanaman penutup merupakan tanaman yang ditanam tersendiri atau bersamaan dengan tanaman pokok. Manfaat tanaman penutup antara lain untuk menahan atau mengurangi daya perusak bulir-bulir hujan. Dan kalau saat hujan, bulir-bulir hujan mengenai tanah itu bisa merusak tanah. Kita tahu tanah di bagian permukaan memiliki kualitas yang lebih baik dibanding tanah yang di bawah. Sehingga dalam pertanian ada istilahnya gembur, agar tanah dari atas tidak ke bawah dan bawah ke atas, agar tanah kita tahu bahwa tanaman akarnya umumnya ada di dalam tanah, sehingga tanah yang berkualitas dari permukaan tadi itu bisa dimanfaatkan oleh akar untuk menerima mineral-mineral yang baik untuk tanaman. Ada manfaat lain yakni menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh, ya, serta berperan melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Peran tanam penutup adalah untuk mengurangi kekuatan dispersi air hujan, mengurangi jumlah serta kecepatan air permukaan termasuk infiltrasi air ke dalam tanah sehingga mengurangi erosi. Yang keempat ada ada 4 jenis tanaman penutup yang dapat digunakan, yakni pertama jenis merambat. Itu yang rendah, ada Colopogonium mochonoides. Yang kedua ada jenis perdu atau semak, ada Acacia villosa. Ada yang ketiga jenis pohon atau yang tinggi, ada Leucaena glauca. Yang keempat ada jenis kacang-kacangan seperti Dolichos laplap. Yang keempat ada mulsa. Mulsa adalah bahan-bahan seperti sisa panen yang disebar untuk menutup permukaan tanah. Manfaat dari mulsa mengurangi penguapan serta melindungi tanah dari pukulan langsung bulir hujan seperti tadi pada tanaman penutup tanah yang akan mengurangi kepadatan tanah. Mulsa dapat berubah sisa tanaman, lembaran pasir, dan batu. Sisa tanaman terdiri dari bahan organik, sisa tanaman seperti jerami, padi, atau batang jagung yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima ada pengelompokan tanaman dalam suatu bentang alam. Dapat mengikuti kebutuhan air yang sama sehingga dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan tanaman. Teknik konservasi landscape seperti ini dilakukan dengan cara mengelompokkan tanaman yang memiliki kebutuhan air yang sama dalam satu landscape atau bentang alam. Ini mempermudah para petani atau kita sebagai penyuka tanaman mengelompokkan tanaman-tanaman yang mana tanaman yang memiliki membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak, yang membutuhkan air sedang saja, dan tidak membutuhkan air yang banyak, agar kita tidak kesusahan saat kita harus membuat saluran irigasi, agar menghemat air atau menggunakan air secara efisien. Yang keenam ada penyesuaian jenis tanaman dengan karakteristik wilayah. Penyesuaian jenis tanaman dengan karakteristik wilayah dengan teknik konservasi dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan dan bentukan berbagai tanaman alternatif yang sesuai dengan kekeringan yang dapat jadi masing-masing daerah. Sebagai contoh, tanaman jagung yang hanya membutuhkan air 0,8 kali padi sawah akan tepat jika ditanam sebagai pengganti padi sawah untuk mengatasi kekeringan. Pada daerah hulu, daerah aliran sungai yang merupakan daerah kemiringan tinggi, tanaman kehutanan menjadi komoditas utama. Yang terakhir ada penentuan pola tanam tepat. Baik untuk area yang datar maupun berdarat, penentuan pola tanaman disesuaikan dengan kondisi curah hujan setempat untuk mengurangi defisit air pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lahan dengan kemiringan 5% dengan pola tanaman campuran ketelah pohon dan jagung dapat menurunkan runoff dari 43% ke 33%. Ada aplikasi lainnya atau
pemanfaatan lainnya untuk konservasi lahan kritis, air dan lahan kritis, yakni ada metode sipil teknis. Yang pertama adalah pembuatan teras pada lahan dengan lereng yang curam. Yang ini pembuatan teras dilakukan dengan jika budidaya tanaman dilakukan pada lahan dengan kemudian lebih dari 8%. Yang kedua ada pembuatan guludan. Guludan adalah suatu sistem konservasi lahan kritis di mana tanaman pangan dengan berlorong di antara barisan tanaman pagar. Ini hampir sama dengan metode vegetatif pada sistem pertanaman lorong. Bermanfaat untuk mengatasi laju limpasan permukaan dan erosi dan merupakan sumber bahan organik dan hara, terutama unsur nitrogen, untuk tanaman lorong. Yang ketiga ada windbreak, yang dibuat untuk mengurangi kecepatan angin sehingga mengurangi kehilangan air melalui permukaan tanah, tanaman selama irigasi atau evapotranspirasi. Kombinasi tanaman dengan tajuk berbeda sangat mendukung metode ini. Yang keempat ada pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan merupakan salah satu alternatif dalam menyimpan air hujan pada musim penghujan dan untuk dapat digunakan pada musim kemarau seperti sudah dijelaskan tadi. Beberapa teknik pemanenan air hujan yang telah dilakukan beberapa negara yang beriklim kering adalah bangunan teras, penanaman searah kontur, dam, tada hujan, kanal, waduk, mata air galian dangkal dan berlubang, serta irigasi pompa kecil dan wadi bank. Teknik pemanenan air yang telah dilakukan di Indonesia antara lain embung dan zona reservoir. Embung merupakan salah satu bangunan konservasi air yang berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau rembesan di lahan sawah, tada hujan berdrainase baik. Yang kelima ada dam parit. Dam parit adalah suatu cara mengumpulkan atau membendung aliran air pada suatu parit dengan tujuan untuk menampung aliran air permukaan sehingga dapat digunakan untuk mengairi lahan di sekitarnya. Dam parit dapat menurunkan aliran permukaan, erosi, dan sedimentasi. Keunggulan dam parit yaitu untuk menampung air dalam volume besar akibat terbendungnya aliran air di saluran air atau parit. Tidak menggunakan area atau lahan pertanian yang produktif, mengairi lahan cukup luas karena dibangun berseri di seluruh daerah aliran sungai atau das. Sekian presentasi artikel dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan materinya, penjelasan yang tidak bisa dimengerti atau kurang dimengerti. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Penelitian ini, artikel ini ditulis oleh penulis. Ini menghimbau kita sebenarnya untuk menggunakan lahan apa saja, baik kritis maupun tidak kritis, penggunaan air bersih atau yang kotor atau yang berkualitas atau tidak berkualitas, agar pemakaian lahan dan air tersebut bisa digunakan secara efektif dan efisien, agar kita bisa terlayani satu sama lain atau bisa melayani satu sama lain dan kita dapat menggunakan sumber daya alam dengan bijak karena kita tahu semakin hari manusia jumlahnya semakin banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa artikel ini ditulis agar menghimbau kita menggunakan sumber daya alam secara bijak, efisien, dan efektif agar tidak menjadikan kita manusia yang tamak akan sumber daya alam. Konservasi area lahan kritis ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti yang tadi metode vegetatif dan metode sipil teknis. Sekian materi dari saya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di presentasi selanjutnya. Terima kasih.